Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi kelas 11 itu yang berjudul koloid. Nah, jadi mungkin adik-adik pasti masih bingung ya dengan istilah koloid karena ini kan masih baru ya. Pasti ada yang baru mendengar tentang istilah koloid. Nah, tapi sebenarnya koloid itu sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk mengenai yang koloidnya, teacher akan menjelaskan dulu mengenai sistem dispersi ya. Jadi sistem dispersi itu adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Nah, bercampur secara merata di sini nanti ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Nah, selanjutnya sistem dispersi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dispersi halus atau yang kita kenal dengan sebutan larutan. Yang kedua adalah dispersi koloid. Nah, itu yang kita pelajari dalam bab ini. Yang ketiga adalah dispersi kasar atau dikenal dengan istilahnya suspensi. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga sistem dispersi ini? Nah, berikut sudah disajikan di dalam tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama kita bahas mengenai larutan terlebih dahulu ya. Cuman teacher langsung mengilustrasikan dari contohnya saja. Jadi contohnya kan larutan gula. Dimana larutan gula itu terbentuk antara gula dan air. Jadi gula kita masukkan ke dalam air lalu kita aduk dia secara merata. Nah, setelah kita aduk, apakah kira-kira partikel gulanya masih tampak di dalam air tadi? Pasti jawabannya tidak. Nah, kenapa tidak? Karena dia telah melarut sempurna sehingga dia membentuk satu fasa dan sifatnya adalah homogen. Jadi itu adalah sifat larutan ya. Dia homogen dan dia bisa membentuk satu fasa. Selanjutnya sifat larutan itu adalah jernih. Ya, jadi karena mereka membentuk satu fasa, maka partikel gula tadi tidak tampak lagi di dalam air. Nah, larutan ini tidak dapat disaring karena dia memiliki diameter partikel yang sangat kecil, yaitu kecil dari 10⁻⁷ cm. Sifat larutan selanjutnya adalah stabil, di mana stabil di sini maksudnya ketika dia didiamkan dia tidak akan mengendap. Nah, itu tentang larutan. Selanjutnya kita bahas mengenai yang koloid. Nah, langsung ke contoh. Jadi contoh koloid yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah susu. Nah, mungkin adik-adik pasti sering kan membeli susu kotak, ada yang warna putih, ada yang coklat. Nah, kalau kita lihat bentuknya, kan dia seperti cairan yang terlihat homogen, yang tampaknya homogen, tidak terbentuk atas dua fasa. Tapi sebenarnya susu tadi atau si koloid ini dia adalah heterogen ya. Dia terdiri atas dua fasa. Tapi dua fasanya ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Dia hanya bisa kita lihat melalui mikroskop ultra. Nah, sifat selanjutnya dari koloid yaitu dia sifatnya adalah keruh. Jadi kalau kita bayangkan yang misalnya susu coklat tadi kan berarti dia keruh tuh ya, tidak jernih. Tapi dia tanpa endapan. Nah, kenapa dia bisa tanpa endapan? Itu kaitannya dengan yang sifat stabil ya. Jadi koloid ini sifatnya stabil. Jadi kalau dia didiamkan dia tidak akan mengendap. Nah, selanjutnya koloid itu tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Dia hanya dapat disaring dengan kertas saring ultra karena dia memiliki diameter partikel yang kecil juga, yaitu antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan larutan, maka partikel koloid itu dia lebih besar sedikit dibanding si larutan. Selanjutnya kita bahas mengenai suspensi. Nah, kalau untuk suspensi ini mungkin mudah ya ngebayanginnya, karena kan contohnya air ditambah dengan pasir. Jadi kita misalkan aja nih, ke dalam segelas air, kita masukkan beberapa sendok pasir ke dalamnya. Lalu kalau kita aduk dia secara merata, kira-kira apakah pasirnya larut? Atau apakah pasirnya tetap seperti biasa? Nah, pasti jawabannya dia tidak akan larut, jadi dia akan membentuk dua fasa, karena itu adalah sifatnya heterogen ya. Jadi air dan pasir tidak akan bisa menyatu. Nah, sifat selanjutnya dari suspensi itu adalah keruh dan ada endapan. Dibuktikan dengan banyak nantinya partikel-partikel pasir yang akan mengendap di bawah, sehingga dia dapat disaring ya. Jadi kalau dia ada endapan artinya dia tidak stabil, karena kalau didiamkan mengendap artinya dia tidak stabil. Nah, diameter partikel suspensi itu dia besar dari 10⁻⁵ cm. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau partikel larutan lebih
itu adalah yang paling kecil ya. Baru selanjutnya koloid, dan yang paling besar itu adalah partikel si suspensi. Nah, sekian mengenai perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Mudah-mudahan adik-adik mengerti, tapi kalau misalkan masih ada yang ragu, boleh dibaca lagi bukunya. Nah, kita lanjutkan di jenis koloid. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di jenis-jenis koloid. Tapi sebelumnya, ini adalah pengertian koloid ya. Koloid adalah sistem dispersi yang bersifat heterogen, tetapi stabil dan terlihat homogen. Nah, koloid ini terdiri atas fase terdispersi dan medium pendispersi. Bagaimana cara kita membedakannya? Kalau fase terdispersi itu jumlahnya yang sedikit, sementara medium pendispersi itu jumlahnya yang banyak. Nah, jumlah yang banyak di sini atau yang bisa kita lihat dengan mata, wujud yang kita lihat dengan mata. Nah, jadi fase terdispersi dan medium pendispersi ini dia dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, berikut adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama, nama koloidnya adalah sol padat. Sol padat ini fase terdispersinya padat, medium pendispersinya juga padat. Berarti biasa kita sebut padat dalam padat. Yang kita lihat wujudnya adalah padat, tetapi di dalamnya juga ada partikel padat. Contohnya adalah paduan logam atau kaca berwarna bisa juga. Yang kedua, itu adalah sol cair, di mana fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair. Jadi bisa kita sebut dia padat dalam cair. Wujud yang kita tampak adalah wujud cair, sementara di dalamnya terdapat partikel padat. Nah, contohnya adalah tinta, cat, atau darah ya. Yang ketiga adalah aerosol padat. Nah, di mana aerosol padat ini fase terdispersinya adalah padat, medium pendispersinya adalah gas. Jadi bisa kita sebut dia padat dalam gas. Yang kita lihat wujudnya adalah gas, sementara di dalam gas itu terdapat partikel padat. Contohnya debu dan asap rokok. Nah, makanya kalau kita terkena debu atau terkena asap rokok, kita akan batuk. Itu karena ada partikel padat yang masuk ke saluran pernafasan kita. Yang keempat, aerosol cair. Nah, kalau aerosol cair ini fase terdispersinya adalah cair, sementara medium pendispersinya adalah gas ya. Berarti cair dalam gas. Yang kita lihat wujudnya gas, sementara di dalamnya ada partikel cair. Itu contohnya kabut atau awan. Makanya kalau di daerah dataran tinggi itu kan ada kabut. Nah, kenapa kok udaranya jadi lembab dan jadi dingin? Itu karena ada partikel-partikel air di dalamnya. Yang kelima adalah emulsi padat. Nah, emulsi padat ini fase terdispersinya adalah cair, sementara medium pendispersinya adalah padat, berarti cair dalam padat. Yang kita lihat wujudnya padat, sementara dia ada partikel cair di dalamnya. Contohnya seperti mentega, keju. Yang keenam adalah emulsi cair, di mana fase terdispersi dan medium pendispersinya sama-sama cair. Itu contohnya adalah susu, santan. Yang ketujuh adalah busa padat. Nah, kalau busa padat ini fase terdispersinya gas, sementara medium pendispersinya adalah padat. Berarti gas dalam padat. Yang kita lihat wujudnya padat, cuman ada partikel, ada gas di dalamnya. Jadi contohnya batu apung. Jadi kenapa sih batu apung itu dia bisa mengapung gitu? Karena di dalamnya ada rongga-rongga ya yang berisi gas. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah busa cair ya, di mana busa cair ini fase terdispersinya gas, medium pendispersinya adalah cair, berarti gas dalam cair. Nah, contohnya seperti busa sabun atau buih ombak, juga itu termasuk busa cair.